خيرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita kembali duduk bersama untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adab ketika kita menyambut tamu kita dan menjamunya. Termasuk kita sudah menjelaskan tentang adab-adab makan. Lalu pembahasan malam hari ini adalah pembahasan lanjutannya. Setelah kita menjelaskan tentang adab-adab makan, maka kita akan menjelaskan adab-adab minum sesuai dengan urutan pembahasan yang penulis buku ini sebutkan di dalam bukunya. Dan memang sangat erat sekali kaitannya antara makan dan minum. Dan meskipun adab-adab minum beberapa di antaranya sama dengan adab-adab makan, ya, karena biasanya orang kalau makan tidak hanya sekedar makan, dia juga minum. Jadi ada kesamaan antara adab makan dan minum. Meskipun ada kesamaannya, penulis buku ini tetap membagi menjadi dua pembahasan. Ada pembahasan tersendiri tentang adab-adab makan dan ada pembahasan tersendiri tentang adab-adab minum. Malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab minum. Yang pertama, at-tasmiyatu fi awwalih. Kita memulai atau sebelum kita minum, kita membaca basmalah. Ya, kita membaca basmalah. Dari Jabir bin Abdullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Ketika seorang masuk ke rumahnya, lalu kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk, dan ketika dia makan dia juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, qala syaitan la mabita lakum wa la asya. Maka syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, yang sesama syaitan, tidak ada tempat bermalam untuk kalian malam hari ini dan tidak ada makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi, dan kalau dia masuk dan dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan mengatakan adraktumul mabit. Syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, kalian mendapat tempat menginap. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Dan kalau dia juga tidak menyebut nama Allah ketika dia makan, ya, maka syaitan akan mengatakan kalian memiliki tempat bermalam sekaligus memiliki makan malam pada malam hari ini. Ya, ini hadis yang beliau pakai menjelaskan tentang adab ketika kita minum, sebelumnya kita mengucapkan nama Allah. Ya, karena memang seperti yang kita katakan tadi, makan dan minum itu biasanya kita lakukan secara bersamaan. Ya, kita lakukan secara bersamaan. Meskipun terkadang kita minum tanpa makan. Ya, tetapi biasanya orang yang makan itu selalu dibarengi atau selalu ditutup dengan minum. Nah, di sini
Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ya tentang laki-laki yang masuk ke rumahnya. Ya, bedanya ketika dia mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah, dan ketika dia tidak menyebut nama Allah. Rasulullah menceritakan tentang bedanya orang yang makan ketika dia menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama Allah. Kalau dia menyebut nama Allah ketika dia masuk ke rumahnya, maka syaitan ya tidak punya tempat bermalam pada malam hari itu. Ya, syaitan akan keluar dari rumah seseorang, ya dipahami seperti itu, kalau dia menyebut nama Allah ketika dia masuk. Ya. Dan ketika dia makan dan menyebut nama Allah, syaitan juga ya tidak mendapat makanan pada malam hari itu. Mafhumul mukhalafahnya, dan bahkan disebutkan, bukan mafhumul mukhalafah, bahkan disebutkan di dalam hadis ini sebaliknya, kalau dia tidak menyebut nama Allah, maka syaitan akan masuk ke rumahnya dan bermalam di situ. Kalau dia makan dan dia tidak menyebut nama Allah, begitu juga ketika dia minum dia tidak menyebut nama Allah, maka syaitan akan ikut makan bersamanya. Ya, syaitan akan minum bersamanya. Ya. Bagaimana cara makan syaitan? Bagaimana cara minumnya? Allahu a'lam. Jangan tanya itu. Ya. Jangan ada yang mengatakan, ya, tapi buktinya saya tetap makan makanan saya. Saya merasa tidak berkurang itu makanan. Minumannya juga seperti itu. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa syaitan ikut makan, syaitan ikut minum, syaitan bermalam di rumah kita. Maka kita harus meyakininya. Ya, kita harus meyakininya sesuai dengan kabar yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan betapa seringnya kita lupa dengan adab yang satu ini. Yang ternyata ketika kita lupa, ya syaitan membersamai kita, bersama dengan kita makan, bersama dengan kita juga minum. Ini yang pertama, adabnya. Adab yang kedua, asyurbu jalisan illa lihajah. Minum dalam keadaan duduk kecuali kalau ada keadaan, ya, ada keadaan mendesak sehingga kita tidak bisa duduk, maka tidak apa dengan berdiri. Iya. Ini perlu kita tekankan. Ya, karena ya ada beberapa anggapan sebagian ikhwah bahwa ya minum berdiri itu haram secara mutlak. Ya, padahal kalau ada kebutuhan maka tidak mengapa seseorang itu minum sambil berdiri ketika keadaannya mendesak. Ali bin Abi Thalib ya dalam beberapa riwayat itu karena tidak ada tempat duduk, orang berdempet-dempetan dan dia mau minum, maka dia minum sambil berdiri. Tapi hukum asalnya, ini hukum asalnya dan termasuk di antara adab, kita minum sambil duduk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW naha an syurbi qa'ima, melarang orang minum sambil berdiri. Dan dalam hadis lain dikatakan la yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan ada di antara kalian yang minum sambil berdiri. Ini pelarangannya, ini kalau tidak ada hajat, tidak ada keadaan darurat yang menjadikan seorang itu minum sambil berdiri. Ini minum air biasa. Dan ulama kita membedakan kalau yang diminum itu air Zam-Zam. Ya, kalau yang diminum itu air Zam-Zam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah SAW syariban Zam-Zam min dalwin minha wa huwa qa'im. Beliau meminum air Zam-Zam ya dari gelas yang ada di situ sambil berdiri. Ya, sambil berdiri. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW minum air Zam-Zam sambil berdiri. Ada beberapa tambahan penjelasan ulama, mereka mengatakan bahwa fikihnya minum air Zam-Zam itu, kalau kita sudah terlanjur berdiri, maka tidak perlu duduk. Tidak perlu duduk. Kalau kita sudah terlanjur berdiri dan memegang gelasnya, maka tidak perlu duduk. Tapi kalau kita duduk, ya kita duduk dan memegang gelasnya, maka tidak perlu berdiri. Ya, tidak perlu sengaja berdiri untuk meminumnya. Ya, karena
Dua-dua riwayat ini warid. Riwayat tentang minum duduk hukum asalnya, dan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Ya, jadi boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Ini yang kedua, yang berkaitan dengan adab minum. Yang ketiga, asyurbu bil yamin. Minum dengan menggunakan tangan kanan. Iya. Dari Hafsah, istri Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW kana yaj'al yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dhalik. Adalah Rasulullah SAW senantiasa menggunakan tangan kanannya untuk makan, untuk minum, dan ketika beliau berpakaian, beliau mendahulukan yang kanannya. Ya, adapun yang selainnya maka beliau biasanya menggunakan tangan kirinya. Ya, maksudnya di sini yang selainnya yang kita anggap itu misalnya ya bukan kebaikan, seperti misalnya ketika kita bersuci. Ya, maka tidak, bahkan dianjurkan kita menggunakan tangan kiri. Adapun yang baik-baik itu kita selalu dahulukan dengan tangan kanan. Iya, makan, minum, dan yang lainnya. Iya. Tapi mendahulukan tangan kanan ini juga, ya, mendahulukan hal-hal yang sifatnya kanan ini juga, ini tidak mesti dibawa ke semua hal. Ya, pernah kami dapati ada orang yang sholat, ketika dia takbir, ya, dia mengangkat tangannya Allahu Akbar. Ya, pernah lihat yang seperti itu? Dia putar Allahu Akbar. Ya, waktu saya tanya, kenapa dia bilang dahulukan yang kanan, Ustaz? Padahal sebenarnya tetap juga kirinya nantinya yang akhirnya lebih duluan. Jadi dia putar Allahu Akbar. Ya, itu tidak. Ya, tidak yang seperti itu, tidak dipahami begitu. Ya, tidak dipahami seperti itu, karena tata cara takbirnya Rasulullah, bersedekapnya Rasulullah SAW, ada riwayat lain yang menceritakan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, ya, radhiyallahu anhu. Ya, jadi tidak semuanya yang hal-hal itu yang kita anggap baik itu kemudian kita selalu menggunakan yang kanan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada mutanaffus fil ina. Tidak bernafas ketika minum di wadah tempat kita minum. Ya, sambil minum sambil bernapas. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Jika salah seorang di antara kalian minum, maka jangan bernafas di wadah tempat dia minum sambil dia minum. Wa idza atal khala, dan kalau salah seorang di antara kalian pergi ke tempat buang hajat, fala yamassa dzakarahu bi yaminihi, maka jangan sekali-kali menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Syahidnya di sini, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Kalau kalian minum, jangan bernapas di air. Ya, kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa orang itu kalau bernafas, ya, ketika dia menghirup udara, dia menghirup oksigen. Ketika dia mengeluarkan nafasnya, maka dia mengeluarkan karbon dioksida. Yang karbon dioksida itu sebenarnya itu bercampur dengan racun. Itu salah satu di antara hikmahnya yang dijelaskan oleh para ulama kita. Bahkan meskipun kita tidak tahu hikmahnya ini, ya, hikmahnya ini, pelarangannya ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya, seperti itu caranya seorang muslim ketika dia minum. Maka ketika kita ingin mendapatkan pahala, ya, dari minum saja, maka kita mencontohi apa yang dilakukan atau apa anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika beliau atau ketika minum. Bukan cuma bernafas, iya, termasuk di antara adabnya asyurbu ala marrataini aw thalath. Iya. Adabnya ketika kita minum, tidak minum sekaligus. Iya. Dengan satu tarikan nafas.
Ya, satu gelas, satu tarikan nafas, satu botol aqua, satu tarikan nafas. Bagaimanapun hausnya kita, ya pelan-pelan ketika kita minum. Adabnya itu dengan 2 kali atau tiga kali. Ya, 2 kali atau tiga kali. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau minum, yashrabu fi thalathati anfas. Beliau minum dengan 3 kali tarikan nafas. Ya, dia minum satu, bernapas lagi, bernapas di luar, baru minum lagi. Ya, dia tahan nafasnya, baru dia bernapas lagi, baru dia minum lagi 3 kali. Ya, dengan 3 kali nafas, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas mengatakan, karena Rasulullah SAW yatanaffas bisyarabi thalathan. Beliau itu biasanya selalu bernapas 3 kali ketika beliau minum. Ya, dan beliau SAW mengatakan innahu arwa. Ya, yang seperti itu biasanya lebih gampang menghilangkan dahaga. Ya, lebih gampang menghilangkan dahaga. Maka Anas mengatakan, fa ana atanaffas bisyarabi thalathan. Maka ketika saya minum, saya ikut cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bernapas tiga kali. Anas bin Malik ini, ikhlas sekalian, ini termasuk yang meriwayatkan ya juga kebiasaan makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang paling semangat mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala hal. Berusaha memperhatikan Rasulullah, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sukai, maka beliau juga melakukannya dan beliau juga menyukai. Ya, beliau pernah mengatakan, saya pernah makan bersama dengan Rasulullah, fara'aituhu yatatabba'ud dubba. Saya melihat Rasulullah SAW itu mencari-cari labu, sejenis labu di makanan yang ada. Ya, beliau kemudian mengatakan, famaziltu uhibbud dubba mundu yawma idzi. Saya akhirnya setelah melihat Rasulullah mencari-carinya, itu menyangka bahwa Rasulullah menyukainya, saya akhirnya juga suka makan itu. Iya. Tadinya tidak suka, tapi ketika dia lihat Rasulullah mencari-cari makanan itu, dia menyangka bahwa Rasulullah suka itu, maka dia juga menyukainya. Ya, dia juga menyukai. Ini Anas bin Malik. Di sini beliau meriwayatkan, dia melihat Rasulullah SAW itu bernapas 3 kali, maka ketika beliau minum, beliau juga selalu melakukan hal yang sama. Iya. Bahkan tidak bertanya, kenapa Rasulullah SAW melakukan itu? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya kira-kira? Iya. Anas bin Malik tidak menanyakan itu. Iya. Ini menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu semangatnya di dalam mengikuti apa yang beliau lakukan. Iya. Kemudian adab yang selanjutnya, ada musyurbi min famis siqa. Tidak minum langsung dari mulut. Apa itu? As-siqa itu cerek kalau kita ya, cerek. Iya, tempat minum yang biasanya itu yang kita tuangkan ke gelas. Kenapa kira-kira? Ya itu sudah jelas sebenarnya. Ya, kalau ada orang yang lihat antum minum itu, dia akan beranggapan, oh ini sisanya. Ya, itu hal yang tidak bisa dibilang menjijikkan kadang. Orang di antara orang ada yang jijik melihatnya. Ya, kalau kita langsung minum dari situ. Iya. Jadi dari cereknya itu. Nah, coba bayangkan kalau kita bertamu, antum menghidangkan teh, karena gelasnya terlambat, tuan rumah langsung minum dari situ. Baru bilang kita tunggu di gelas Pak. Ya, itu bukan termasuk di antara adab, dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan, naha Rasulullah SAW an syurbi min famil qirbah. Rasulullah melarang minum langsung dari mulut cereknya, mulut tempat air itu, al-siqa. Iya, dia melarang meminumnya. Jangan ada yang minum langsung dari situ. Adab yang selanjutnya, idza syariba a'tal ina man ala yaminihi. Beliau biasanya ketika minum,
Rasulullah SAW ketika minum bersama dengan sahabat-sahabatnya, ketika beliau sudah menerima minuman itu, iya, atau mungkin meminumnya, dikasih minum, dan masih ada yang bisa dibagi, maka beliau selalu membagi dengan memulai membaginya ke orang yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanannya. Pernah suatu ketika, iya, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, dan beberapa orang sahabat. Turut hadir waktu itu seorang Arab Badui. Iya. Turut hadir pada waktu itu seorang Arab Badui. Ketika Rasulullah duduk di samping kirinya Abu Bakar. Ada Abu Bakar. Dan yang ada di samping kanannya Arab Badui itu. Dan ketika beliau duduk, beliau disuguhi minuman. Waktu beliau mau bagi, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, a'ti Abu Bakar." Ya Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar ada di dekatmu, tetapi dia ada di sebelah kiri. Iya. Tentunya orang yang paling mulia setelah Rasulullah menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Abu Bakar. Iya, dia adalah sahabat yang paling mulia di antara semua sahabat-sahabat yang ada. Dan Umar tahu itu, makanya Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, a'ti Abu Bakar." Ya Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak melihat siapa yang paling mulia. Rasulullah melihat siapa yang ada di sebelah kanannya. Maka beliau justru memberikannya ke Arab Badui itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Al-aiman fal-aiman." Mulailah dari sebelah kanan. Ya. Dan ini bukan cuma minuman. Kalau kita bagi makanan. Ya, biasanya kalau ada yang ditugaskan bagi makanan ini, tadi ada yang bawa minuman, itu mulai dari sebelah kanan. Ya, mulai dari sebelah kanan. Mana sebelah kanan di sini? Ini sebelah kanan saya. Antum sebelah kanan di sini. Ya, kalau saya yang bagi, maka saya mulai dari sini. Ya, tapi kalau antum yang bagi, antum mulai dari sebelah sini. Ya, tergantung dari mana antum menghadap. Kalau saya menghadap ke sini berarti sebelah kanan saya. Tapi kalau antum yang menghadap ke sini berarti mulai dari sini, mulai kasih baru yang paling berhak untuk dapat yang pertama sama dia. Siapa? Iya. Seperti itu. Jadi mulai dari sebelah kanan. Iya. Kemudian adab yang selanjutnya, ada musyurbi fi aniyatid dhahab wal fiddah. Tidak minum dari wadah yang terbuat dari perak dan emas. Tempat minum, gelas, yang terbuat bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dari Hudzaifah, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La talbasul harir." Jangan kalian para laki-laki memakai sutra. "Wa la tashrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah." Jangan kalian minum dari bejana emas dan perak. "Wa la ta'kulu fi sihafiha." Jangan juga kalian makan dari piring-piringnya, piring yang terbuat dari emas dan perak, baki yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena emas dan perak itu, begitu juga sutra, itu diperuntukkan untuk mereka di dunia. Siapa mereka? Non-muslim. Diperuntukkan untuk mereka di dunia, dan nantinya kita di akhirat barulah kita akan mendapatkannya. Ya, untuk kita nantinya di akhirat. Ya, jadi ada beberapa hal-hal yang memang mewah, baik. Ya, semua orang menyukainya, tetapi kita dilarang, khusus laki-laki, kita dilarang untuk menggunakannya. Ya, salah satunya adalah emas dan perak ini. Dan kata Rasulullah SAW, itu untuk mereka di dunia. Nanti di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Bedanya kita, ya nanti di akhirat barulah kita akan menikmatinya. Barulah kita akan menikmatinya. Ini yang ke-9. Yang orang yang memberi minum itu adabnya dia yang paling terakhir minum. Iya, adabnya orang yang membagi minuman, dia yang paling terakhir minum. Iya. Kalau kita sebaliknya ya,
Kalau kita yang bagi ini alita yolo yalik, ya jolo lepas salam iman, capu iman. Tidak seperti itu. Iya, tidak seperti itu. Kisah yang pernah kita ceritakan. Ya, mungkin antum masih ingat, tidak apa-apa kita angkat kembali. Ketika Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Iya. Mau makan tapi tidak ada makanan, dia tidak dapat makanan. Maka dia keluar ke jalan yang biasa dilalui oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan Abu Bakar. Dia pura-pura bertanya sekedar basa-basi, "Wahai Abu Bakar, ada ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an seperti ini. Kira-kira apa maksudnya itu?" Ya sekedar basa-basi supaya Abu Bakar mengatakan, "Oh itu penjelasannya panjang, ke rumah saja, duduk-duduk sambil makan, saya jelaskan." Tapi ternyata ketika Abu Bakar ditanya seperti itu, dia langsung menjawab dan langsung pulang. Tidak diajak. Lalu lewat Umar bin Khattab. Iya. Abu Hurairah pakai jurus yang sama. Dia tanya tentang ayat itu berbahasa-bahasa dengan harapan mudah-mudahan Umar mengajaknya. Itu penjelasannya panjang, ke rumah saja duduk ngopi apa segala macam kita jelaskan. Ternyata tidak. Umar juga jawab dan langsung pergi meninggalkannya. Lalu lewatlah Rasulullah SAW. Ketika Abu Hurairah bertanya, Rasulullah tahu bahwa sebenarnya ini bertanya basa-basi. Ya, dia lapar, diajaklah ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, dipersilahkan masuk, dia masuk. Rasulullah bertanya, ada tidak makanan? Istrinya mengatakan, tadi ada yang bawa susu ke sini. Maka susu itu kemudian diminta. Apa langsung disuguhkan ke Abu Hurairah? Tidak. Rasulullah mengatakan, panggil ahlus suffah. Siapa itu ahlus suffah? Sahabat-sahabat yang miskin yang tinggalnya di masjid, yang mereka makan minum itu bergantung dari kebutuhan, yang jumlahnya bukan 1-2 orang, puluhan. Panggil dulu itu. Abu Hurairah ini karena lapar, tapi karena lapar sebenarnya, tapi karena ini perintah Rasulullah, maka dia akhirnya pergi memanggil ahlus suffah. Ketika ahlus suffah datang satu persatu, Rasulullah menyuruhnya untuk memberikan minuman itu, susu itu ke mereka semua. Jangan minum dulu wahai Abu Hurairah, kasih mereka dulu. Kasih mereka dulu satu-satu. Maka Abu Hurairah kasih satu-satu sampai semuanya minum, yang jumlahnya puluhan orang. Barulah setelah selesai semua, Rasulullah mengatakan, sini susunya. Dia tuangkan ke Abu Hurairah, disuruh minum. Habis dia tuangkan lagi, disuruh minum. Habis dia tuangkan lagi sampai kenyang Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah mengatakan, cukup ya Rasulullah, saya sudah kenyang. Bayangkan kalau dia kenyang gara-gara minum susu. Saking banyaknya dia minum itu. Dan ini juga kemujizatannya Rasulullah, tidak habis itu, padahal dibagi puluhan. Ini kelihatan kemujizatannya Rasulullah. Barulah setelah Abu Hurairah minum, Rasulullah kemudian minum. Ini adabnya. Orang yang memberi minum itu, dia minum paling terakhir. Praktekkan nanti. Dia minum paling terakhir. Seperti itu ya. Mau minum apa saja, mau minum kopi, teh, air, aqua gelas, pokoknya yang memberi minum itu dia minum paling terakhir. Kemudian yang terakhir adabnya, atau sebelum terakhir, taghtiyatul ina' inda naum. Menutup tempat-tempat air kita, terutama air minum ketika kita mau tidur. Ketika kita mau tidur atau di malam hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, pernah Abu Humaid datang membawa susu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbuka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ala khammartahu." Kenapa kamu tidak menutupnya? Dalam riwayat masing-masing, dalam riwayat Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ghattul ina." Tutuplah wadah-wadah minum kalian. Wa auqus siqa. Tutup semua tempat-tempat air minum kalian.
fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba. Karena di dalam satu tahun itu ada malam-malam di mana wabah itu